Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dea Ayu Anissa, NPM 5020185, kelas 4E PGSD, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan, dengan mata kuliah Telaah Kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum 2013, darurat kurikulum paradigma baru. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau disebut K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, berproduktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradaban dunia. Yang pertama, lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Kelebihan pertama dari kurikulum 2013 adalah adanya kesempatan bagi lembaga pendidikan untuk lebih maksimal dalam membentuk karakter peserta didik. Yang kedua, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Selain memudahkan proses pembentukan karakter, kurikulum 2013 juga memiliki keunggulan dari sisi mendorong siswa untuk lebih aktif, karena kurikulum ini didesain secara khusus agar siswa lebih inovatif dan kreatif di dalam berbagai hal, khususnya dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi saat proses pembelajaran. Yang ketiga, lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Tidak hanya itu, kelebihan lain dari kurikulum 2013 adalah dapat menjadikan siswa yang responsif dalam berbagai hal. Peserta didik akan diajari untuk lebih mandiri dan tanggap dalam berbagai fenomena sosial, baik di tingkat lokal, daerah, ataupun nasional. Yang keempat, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Keunggulan menarik lainnya dari kurikulum 2013 adalah adanya proses penilaian yang berkomprehensif. Jika pada kurikulum sebelumnya penilaian hanya dilakukan dari sisi intelektual siswa, maka kurikulum 2013 ini juga membuat suatu indikator penilaian dari aspek yang lainnya. Di antaranya adalah dari sisi kecerdasan, sikap dan karakter, sosial, bahkan aspek religius. Yang kelima, lembaga memperoleh pendampingan dari pusat. Selain beberapa kelebihan yang telah disebutkan di atas, ada juga kelebihan lain dari kurikulum ini yang wajib Anda ketahui, yaitu adanya pendampingan dan arahan langsung dari pemerintah pusat, sehingga konsepnya pun lebih mudah dan memungkinkan adanya koordinasi yang baik dengan pihak pusat. Pihak pusat pun juga akan memberikan arahan secara langsung kepada lembaga. Yang keenam, mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Kurikulum 2013 ini juga mendorong guru agar semakin kreatif di dalam memberikan pengajaran kepada para siswa, di mana inovasi dan keahlian guru diperlukan agar materi yang dimaksud dapat tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh siswa. Dan yang terakhir, penyediaan fasilitas belajar semakin efisien. Dengan adanya kurikulum 2013, berbagai fasilitas belajar dapat diperoleh dengan baik dan efisien. Misalnya, mengenai guru ajar dan berbagai fasilitas yang lain.
kurikulum 2013, meskipun ada berbagai kelebihan kurikulum 2013, tentu saja tidak lepas dari kelemahan. Ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh kurikulum ini. Kelemahan-kelemahan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor kurangnya kompetensi guru, faktor materi pembelajaran untuk siswa, hingga faktor lembaga sekolah dan pemerintahan. Berikut adalah beberapa di antara kelemahan kurikulum ini. Yang pertama, guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013. Yang kedua, banyak sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional. Yang ketiga, banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental. Yang keempat, guru banyak salah paham sehingga kurang memberikan penjelasan. Yang kelima, dalam menyusun rencana proses pembelajaran, guru kurang kreatif. Yang keenam, materi yang wajib dikuasai oleh siswa terlalu banyak. Dan yang terakhir, sekolah kurang mandiri di dalam menyikapi kurikulum. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru adalah kurikulum yang menyempurnakan pendidikan saat ini dengan lebih meningkatkan mutu proses dan hasil belajar peserta didik dengan bermuara pada pencapaian 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yakni beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global. 12 November 2021. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi